Halo teman-teman semua, balik lagi dengan Kulti Project bersama aku, Syusan. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengintegrasikan Firebase ke project Flutter. Nah, di kesempatan kali ini aku akan menggunakan CLI atau Command Line Interface agar memudahkan mengintegrasi Firebase dengan project Flutter kita. Mari kita mulai teman-teman. Nah, pertama-tama kita bahas dulu ya teman-teman, apa sih sebenarnya Command Line Interface itu? Nah, di sini definitionnya aku baca dari AWS ya teman-teman, dari Amazon. A Command Line Interface or CLI is a software mechanism you use to interact with your operating system using keyboard only, teman-teman. Jadi, di sini ada gambar ya teman-teman ya. Yang kanan ini adalah GUI atau graphic user interface. Jadi grafik ya teman-teman, ada kayak gambar-gambarnya, ada buttonnya dan segala macam. Nah, kalau CLI, kalau command line itu teman-teman cuman teks kayak gini doang nih, berhasil jadi programmer beneran gitu kan. Nah, gini ya teman-teman, GUI sama CLI bedanya seperti itu. Nah, jadi kita akan coba menginstal Firebase menggunakan hanya dengan command line seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ya teman-teman, kita mau tahu dulu kenapa sih harus pakai CLI, ya nggak sih teman-teman? Nah, jawabannya itu dari sini. Salah satu keuntungan menggunakan CLI, tidak perlu ngurusin Google Service JSON, setup Gradle dan segala macam yang sebenarnya agak ribet ya untuk pemula biasanya untuk setting-setting sendiri. Agak buka di console Firebase, buka ini, install ini, tambahin ini di Gradle, tambahin ini dan banyak kan teman-teman. Nah, kalau sekarang ini no need di setup anymore kalau udah pakai CLI. Cukup ketik dan bisa connect dengan Firebase. Nah, biar teman-teman bisa ngikutin untuk video kali ini, ada dua ya teman-teman requirement-nya. Yang pertama itu harus udah install Flutter ya di PC teman-teman atau di komputer teman-teman. Nah, di sini udah ada ya, aku udah buat videonya yang pertama ini untuk menginstall Flutter SDK menggunakan VS Code. Nah, yang kedua itu kita harus udah inisiasi project Firebase yang mau kita connect-in ke project Flutter kita. Jadi boleh dilihat di video ini, aku udah inisiasi real-time database, Cloud Firestore, dan storage. Tapi di video kali ini kita cuma mau connectin ke Cloud Firestore sebagai contoh kalau berhasil terkoneksi. Nah, kalau teman-teman udah ngerjain dua hal ini ya, kita sekarang masuk ke first step kita untuk menginstall menggunakan CLI. Yang pertama itu kita wajib punya Node.js udah terinstall di PC kita ya teman-teman. Nah, karena aku di sini pakai Windows, aku bisa langsung download ya di sini ya. Node.js .org, terus yang Inggris atau Indonesia ada sih harusnya .id atau .eng. Nah, di sini tinggal langsung di-download aja nih, aku klik ya teman-teman. Nah, ini aku save aja di mana aja ya. Aku save di sini Node.js. Nah, kita tunggu sampai downloadnya selesai. Nah, ini downloadnya udah selesai ya teman-teman. Sekarang aku pengen install Node.js, ini tinggal di double klik aja. Terus ini kita run. Dan di sini dia bakalan menginstall. Next, ini harusnya cepat ya teman-teman, nggak butuh waktu yang lama. Dimana installnya di program file, oke. Nah, yang paling penting di sini teman-teman ya, ini add path-nya kalian jangan matiin ya. Kalian jangan matiin, tapi udah biarin aja kayak gini, agar si Node.js ini bisa kalian akses dari manapun menggunakan command line. Ini kita klik next saja. Nah, ini nggak perlu diinstall dan install. Oke, ini kita tunggu sampai instalasinya selesai teman-teman. Oke teman-teman, instalasi Node.js-nya udah selesai ya, udah successfully installed dan finish. Nah, di sini ada tulis ya. Setelah berhasil, kita cek dulu apakah sudah selesai digunakan. Nah, ini kita bisa aja langsung klik Windows R atau Windows terus R ya teman-teman. Nah, buat buka command line kita, terus kita klik CMD. Ini emang ngalangin sih muka aku. Nah, ini tuh CMD teman-teman, terus klik OK aja. Dia bakal muncul nih command line seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita langsung copy aja yang tadi ya, npm version, atau enggak kita ketik aja npm version. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Kalau ini udah muncul versionnya, berarti Node.js-nya udah terinstall di komputer kita, seperti itu. Dengan demikian step 1 kita selesai. Nah, sekarang kita lanjut ke step 2 ya teman-teman. Step 2 ini ngapain ya? Nah, step 2 ini dengan npm tadi, dengan Node.js tadi, kita akan menginstal Firebase Tools teman-teman. Nah, ini tinggal di copy aja ya. Kita view mode-nya kita hilangin dulu biar bisa kita copy langsung. Sama ya teman-teman kayak tadi, buka CMD lagi. Tadi aku ke close sih. Nah, ini tinggal di klik kanan aja, terus tinggal di enter. Nah, ini akan menginstal Firebase Tools ke dalam library Node.js kita teman-teman, seperti itu, atau library npm kita. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Boleh ngopi dulu sambil nunggu karena mungkin agak lama. Ternyata nggak lama teman-teman, nggak selama yang dibayangkan, nggak selama menunggu
pesan dari yang terkasih ya. Dan ini bisa kita langsung Firebase login ya teman-teman, untuk mengetahui apakah emang Firebase Tools ini udah berhasil diinstal di komputer kita apa belum. Nah ini kita ketik aja Firebase login, dan ini akan meloginkan akun kita ke Firebase. Artinya adalah kita akan bisa mengakses project-project yang ada di Firebase kita. Oh, langsung ke login teman-teman. Ini karena kalau langsung ke login, aku logout lagi ya teman-teman, biar kita sama-sama tahu cara loginnya gimana ya. Base logout. Kayaknya aku udah pernah login, dan ini kan aku uninstall terus install lagi buat bisa bareng-bareng sama kalian bikin dari awal. Nah, jadi mungkin dia masih ada nyisa ya teman-teman memorinya. Nah ini kita sekarang Firebase login, udah ke logout. Nah ini bakal muncul autentikasi ya teman-teman. Dia bakal nge-link ke browser untuk verifikasi. Nah ini kita no ya, nggak perlu. Aku nggak mau ngasih informasi apa-apa ke kamu. Asik. Nah ini bisa login ya. Login pakai akun yang kalian mau pakai. Aku pakai Shusan di sini ya, karena branded aku Shusan. Panggil aku Shusan ya teman-teman. Oke, continue. Kayak Mas Kuldi kan namanya kan bukan Kuldi kan, tapi punya brand namanya Kuldi. Nah aku Shusan ya teman-teman. Nah di sini udah login successful. Kalau udah login successful teman-teman, di sini bakalan sukses login. Nah selesai nih, Shusan88@gmail.com. Nah, di sini kita langsung bisa ya lihat semua project yang udah ada di Firebase kita. Nah, ini kalau kita lihat ya teman-teman, pasti ada project yang kita bikin di video sebelumnya, yaitu adalah Kuldi Firebase ya teman-teman. Nah, Kuldi Project Firebase. Nah, ini berarti kita sudah bisa mengakses Firebase kita menggunakan CLI. Nah, kita lanjut ke step 3 sekarang. Untuk step 3 itu kita bakal ngapain sih teman-teman? Nah ini step yang terakhir ya teman-teman, videonya nggak akan lama panjang-panjang. Tapi kita di sini agak ngoding sedikit, jadi mungkin agak lumayan panjang ya teman-teman di sini. Nah, yang pertama-tama di third step itu adalah inisiasi new Flutter project. Nah buka VS Code kita ya teman-teman, kita buka VS Code kita. Kita open new Windows ya teman-teman ya. Nah ini udah open new Windows, good. Nah udah open new Windows gini, kalian tinggal klik ini ya, Ctrl Shift P ya teman-teman, untuk buka command palette gini, dan kalian tinggal ngetik Flutter new project. Nah ini udah ada yang paling atas, kita enter aja. Nanti dia akan menginisiasi new Flutter project buat kita. Nah ini banyak pilihannya, kita pilih yang application aja. Kalau kalian mau dari scratch bisa yang empty gitu ya. Nah ini kita select di sini ya, udah bener. Aku di workspace. Kalian terserah mau taruh di mana projectnya. Namanya Kuldi Firebase ya. Firebase. Oke. Nah, ini juga akan makan waktu ya teman-teman, kecuali komputer kalian cepat. Jadi aku mau minum kopi dulu. Ternyata aku cuma punya air putih guys. Next video deh kita sambil ngopi ya, sambil bikin videonya. Nah ini proyeknya kebetulan udah selesai ya, diinisiasi. Nah kita balik dulu ke catatan kita tadi. Nah udah ya, kita udah command palette, buka Flutter new project, udah terinisiasi. Nah sekarang step yang harus kita lakukan itu adalah ini nih, klik copy command ini, Dart pub global activate Flutter Fire CLI ke terminal kita teman-teman. Nah kita balik lagi ke sini. Nah untuk buka terminal itu Ctrl Shift Add ya teman-teman. Nah itu bakal buka terminal, kehalangan sama dia nih. Kita pindahkan dulu dia. Ini mana sih teman-teman ininya? Untuk membesarinya. Ah ini dia, ketemu. Nah di sini kita bakalan copy aja yang tadi. Klik, terus kita activate agar dia bisa dipakai di mana-mana ya si Flutter Fire Base CLI ini. Nah ini execute command-nya udah selesai ya teman-teman. Bentar aku balikin keyboard aku ke sini. Ini aja yang kita kecilin ya teman-teman. Ini dikecilin, kita pindahin ke sini. Oke, adjustment-nya sudah selesai. Oke. Nah, sekarang step berikutnya apa sih? Step berikutnya adalah run Flutter Fire configure. Nah, ini kita copy aja, Flutter Fire configure, copy. Kita buka lagi Visual Studio kita copy ke sini, tinggal enter teman-teman. Nah, inilah command yang akan mengintegrasikan project kita dengan project Flutter kita, teman-teman. Di sini kita akan disuruh memilih kamu mau konekin ke project yang mana, atau kamu mau membuat project baru atau gimana. Nah, di sini kita bisa pilih project yang sudah kita buat di video sebelumnya. Nah, ini kita select ya teman-teman, Kuldi project. Ini udah di-select ya. Ini bisa pakai arrow ya teman-teman, atas atau bawah. Nah, kita pilih yang Kuldi project Firebase, kita enter. Nah, di sini teman-teman, kalian mau bikin aplikasi kalian untuk apa? Untuk Android, iOS, macOS, web, atau Windows.
Nah, di sini aku akan coba bikin semuanya teman-teman ya, biar kalian tahu sebenarnya maksudnya milih di sini tuh apa sih. Milih di sini adalah membuat aplikasi untuk diregistrasikan ke project Firebase kita teman-teman. Nah, kita bakal coba buka ya Firebase kita sekarang nih, console Firebase. Nah, di sini kita pilih ya Coolty Project Firebase yang tadi kita ingin konekin ya teman-teman ya, yang di sini. Nah, di sini kita bisa lihat nih teman-teman. Di sini add app kan. Dan di sini nggak ada gambar Android, nggak ada gambar iOS, nggak ada gambar web. Means kita belum ngeregistrasiin apapun ke project Firebase ini, teman-teman. Nah, dengan kita melakukan ini, kita coba semua ya 5-5-nya ya. Kita enter, teman-teman. Oh, di sini suruh masukin nama. Oh, untuk Android, khusus untuk Android harus masukin application ID ya, teman-teman. Kalian bisa dapetin di Android app build di sini, teman-teman. Kita cari aja Nah, namanya ini teman-teman, nama aplikasi kita. Catatan yang untuk teman-teman ya, di sini kan example ya nama company-nya. Kalau kalian mau upload ke Play Store, ini nggak bisa ya teman-teman pakai example. Tapi karena ini nggak akan diupload ke ke Play Store, ya nggak apa-apa, kita pakai example di sini. Nah, di sini kita copy aja, kita enter. Nah, terus kita tunggu sampai inisiasi kelima aplikasi tadi selesai ya teman-teman. Nah, kita tunggu dulu sampai semuanya selesai. Oke teman-teman, udah selesai ya. Udah web, Android, iOS, macOS, Windows, udah ada semua Firebase app ID-nya. Nah, ini kayak gini ya teman-teman tadi progresnya. Nah, sekarang kita coba balik ke browser kita ya teman-teman. Kita balik ke browser kita. Nih, aku refresh ya teman-teman. Nah, kalau aku refresh nih, dia bakal muncul aplikasinya di sini sebanyak yang kita buat tadi. Kalau kita buat Android, munculnya Android doang. Tapi kalau kita buat semuanya ya muncul semua nih apps-nya di sini teman-teman ya. Ini aku besarin dulu ya. Nah, ini muncul semua ya. Untuk Android, iOS, terus web, terus masih ada lagi di sini ya, kayak Windows ya teman-teman. Dan macOS-nya nggak tahu ya kenapa nggak ada macOS di sini. Aku masih nggak tahu kenapa nggak ada macOS. Mungkin lebih suka sama Windows, Firebase, ya. Yeah. Oke teman-teman, means kita sudah berhasil meregistrasikan aplikasi kita ke dalam Firebase. Nah, di sini lihat teman-teman ya, ada Firebase option file yang tergenerate secara otomatis. Nah, aku pengen kasih kalian lihat di sini. Di sini tuh akan setting semua privacy key dan segala macam API key yang dibutuhkan aplikasi Flutter kita untuk bisa terkoneksi dengan Firebase teman-teman. Dan itu tergantung dengan platformnya masing-masing. Misalkan Android, iOS, macOS, semua settingannya akan dalam format yang berbeda teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, aku mau kasih tahu nih ya. Kalian kan kalau misalkan download, kalau misalkan lagi inisiasi secara manual, biasanya ada Google Service .json ya teman-teman di sini. Dan ini juga otomatis nih, ada di sini ya teman-teman. Nah, kalian kalau lihat sekarang ini, aku pin dulu ya teman-teman. Ini biar gak hilang. Kita pin, double click. Ini aku double click juga. Ini aku split right. Ini teman-teman kalau kita lihat di sini ya. Ini sebenarnya yang dikasih sama si Firebase option ini untuk yang Android ya. Kita ambil contoh Android aja. Nah, ini tuh adalah isi dari si Google Service JSON ini sendiri. Misalkan kayak project number ya. Project number di sini misalkan ada 158476 sekian ya. 158476 sekian. Terus misalkan project ID-nya Coolty Project Firebase. Terus misalkan apa lagi nih? Misalkan ini ya, storage bucket-nya. Di sini ada nih storage bucket-nya pasti. Storage bucket, nah nih storage bucket sama kan teman-teman isinya. Nah gitu, jadi ngambil semua informasi dari Google Service JSON dimasukin ke dalam sebuah Dart file seperti itu. Fungsinya untuk apa? Untuk inisiasi instance dari si Firebase yang akan kita gunakan pada project kita nanti di dalam codingan ya teman-teman. Oke, nah kita sekarang balik dulu ke catatan kita. Selanjutnya adalah apa? Wah, ternyata tinggal 2 step lagi nih teman-teman. Import pubdev Firebase core sama import yang mau kita pakai ya. Ini mungkin optional ya, nggak harus Cloud Firestore. Tapi aku mau kasih contoh di sini, kita bisa connect Firestore loh setelah inisiasi ini. Berarti inisiasinya berhasil loh, kayak gitu loh teman-teman. Nah, sekarang kita import ya teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat di sini juga masih merah-merah. Tandanya apa? Kita belum import sama sekali ya di pubspec-YAML ini. Kita belum import sama sekali. Nah, aku mau kasih tahu ke kalian satu ekstensi yang lumayan bagus ya menurut aku. Itu judulnya adalah pubspec atau pub-assist ya. Nah, ini pubspec assist ya teman-teman. Ini kalian bisa install ya. Dengan kalian menginstall ini, kalian akan dengan mudah memasukkan dependensi ke Flutter itu menggunakan command seperti ini ya. Ctrl Shift P.
terus kita buka aja pub assist. Ini kalian enter, terus kalian ketik aja tadi misalkan Firebase Core. Nanti dia akan nge-suggest ada apa aja paket Firebase Core yang mirip sama Firebase Core dengan kata kunci Firebase Core. Nah, kalian tinggal klik ini dan dia akan langsung menginstall tuh untuk kita sendiri, untuk kita. Nah, ini kita bisa langsung satu lagi ya tadi ya, ada Cloud Firestore. Ini kita install juga Cloud Firestore. Nah, dengan ini jadi lebih mudah kan teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pasti sudah ada di sini tambahannya. Nah, di sini ya Firebase Core dengan Cloud Firestore dan yang versi terbaru. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman sekarang dependensi untuk Cloud Firestore dan dependensi untuk Firebase Core sudah terinstall ya teman-teman. Ini bisa kita lihat di sini di Firebase option tadi. Di sini ada garis merah-merah teman-teman. Artinya masih belum bisa diakses, tapi sekarang udah hilang garis merahnya. Berarti kita sudah berhasil menggunakan dependensi Firebase Core dalam project Flutter kita. Nah, sebelum kita mau menggunakan Firebase di dalam project Flutter kita teman-teman, kita harus menginisiasi instance Firebase tersebut. Nah, caranya gimana teman-teman? Caranya adalah kita inisiasi sebelum kita menjalankan aplikasi kita atau sebelum command run app ini. Means kita harus naruh codingan kita itu di main function kita teman-teman. Nah, tapi di sini satu hal yang perlu diperhatikan adalah untuk menginisiasi Firebase itu kan kita butuh establish koneksi ke internet, ke Firestore, dan itu membutuhkan waktu ya teman-teman, atau kita bisa bilang asinkronus. Nah, maka dari situ kita harus memodifikasi main function kita menjadi future ya teman-teman. Menjadi future agar bisa memiliki kemampuan untuk menunggu sebuah fungsi asinkronus sampai mendapatkan return-nya atau return value-nya. Gitu ya teman-teman. Asinkronus ya teman-teman. Asinkronus. Nah, di sini kita masukkan komen untuk menjalankan Firebase inisiasi tersebut. Nah, kita pakai await ya teman-teman karena kita sudah feature di sini sudah ada fungsi dari await. Di sini kita inisiasi namanya Firebase. Nah, ini kita tap ya teman-teman biar langsung ke import di sini. Kita tap. Nah, di sini Firebase Core langsung terimport dan kita bisa menggunakan dot dan langsung kelihatan ya teman-teman bisa melakukan apa aja, bisa ada fungsi apa aja di dalam Firebase ini. Nah, tentunya kita mau initialize app ya teman-teman, seperti namanya inisialisasi. Nah, di sini terdapat dua parameter. Kita mau kasih parameternya option. Nah, apa yang mau kita kasih di sini adalah Firebase option ini ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini Firebase option ya, dia minta Firebase option. Maka dari itu kita juga harus mengimport atau sansho ya dalam bahasa Jepang ya. Apa tuh? Melihat ya teman-teman file di sini dengan cara mengimport Firebase option ini. Nah, tapi kita bisa langsung aja ngetik ya default Firebase option. Nah, kalau kita tap dia langsung otomatis ke import ya teman-teman di sini. Terus kita dot di sini current platform. Nah, jadi kita mau kita mau jalanin project ini dimanapun, kita akan tergantung sama option di current platform yang sudah saya tunjukkan tadi di Firebase option ya teman-teman. Untuk Android kayak gini strukturnya, untuk iOS kayak gini. Jadi nggak perlu ada settingan lagi untuk deploy di Android, deploy di iOS, deploy di Windows seperti itu teman-teman. Satu hal lagi yang perlu dicatat di sini, kita harus masukin ini ya teman-teman, widget binding ya. Flutter binding, ensure initialize, agar lebih memastikan lagi kalau semuanya sebelum menjalankan app kita sudah terinisiasi dengan sempurna, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita run dulu aja ini ya, sambil kita ngoding, sambil kita jalanin ya di bug season di Windows ya, aku pakai Windows teman-teman. Nah, kita coba akan mengakses data ya teman-teman, mengakses data yang sudah kita buat kemarin di Firestore ini. Kita punya collection yang namanya rak buku kalau nggak salah ya teman-teman di video sebelumnya. Nama collection itu rak buku. Sini ya kita bisa lihat. Collectionnya rak buku ya teman-teman. Terus di sini ada field namanya penulis dan publish date. Nah, kita coba mau ngambil penulis ini ya teman-teman sekarang. Apakah bisa, apakah tidak bisa? Kita lihat, kita simak saja ya teman-teman di video ini. Nah, ini udah muncul ya teman-teman default aplikasi kita, aplikasi Flutter biasa ya, tambah-tambah ini increment. Nah, kita akan membuat sebuah fungsi ya teman-teman untuk bisa mengambil data dari Cloud Firestore kita itu. Nah, kita nggak apa-apa nih pakai stateful aja, kita nggak perlu ngubah apa-apa. Di sini kita bikin function ya teman-teman. Void misalkan get
data, get rak data ya, rak data. Terus di sini kita mau ngapain teman-teman? Di sini tentunya kita mau ngambil data tersebut. Nah, kita bisa pakai Firebase Firestore ya teman-teman. Firestore. Nah, ini kita tap aja instance. Terus di sini collection namanya kita itu ada rak buku ya teman-teman kalau nggak salah. Namanya rak buku. Berarti kita di sini terus aja rak buku. Terus sini kita mau get. Nah, kita perlu ketahui juga get di sini adalah future teman-teman. Makanya kita perlu inisiasi fungsi kita ini menjadi future ya. Future bukan void juga ya teman-teman. Ini bakal nge-return sesuatu query snapshot. Nah, aku suka ya teman-teman buat nulis lengkap type-nya. Gak suka kalau nggak lengkap karena biar kita tahu gitu. Ini bakal nge-return apa sih functionnya gitu. Jelas gitu. Nggak cuma nge dynamic var gitu. Oke teman, ya preferensi teman-teman sebenarnya. Nah, terus di sini apa yang kurang nih? Ini ya return ya teman-teman. Return. Oke, sudah selesai deh. Kurang satu ya. Oke. Nah, ini kita udah ada ya fungsi future di sini. Nah, kalau misalkan ini sudah berhasil nge-get, kita mau nampilin ke teman-teman. Nah, kita bisa ngubah nih body dari si aplikasi kita itu menjadi future builder. Future builder itu apa sih teman-teman ya? Nanti mungkin aku jelasin ya di video yang lainnya. Tapi intinya adalah kita ingin menunggu sesuatu di future, di masa depan untuk datang, baru kita nge-build berdasarkan hal yang sudah kita tunggu tadi, hasilnya apa, seperti itu teman-teman. Nah, karena option more action yang nggak ada future builder, kita pakai stream builder aja nggak apa-apa ya teman-teman. Kita ganti tapi di sini jadi future builder. Terus kita ganti di sininya jadi future. Oke. Nah, objeknya di sini kan tadi kan kita nge-return value-nya ini ya teman-teman. Nah, berarti dia nanti di masa depan, dari masa depan akan mengirimkan objek ini kepada kita teman-teman. Nah, ini kita tulis saya di sini. Nah, feature ini adalah fungsinya akan mereturn, yang menjanjikan akan mereturn hal itu tuh apa. Nah, di sini harus future ya teman-teman fungsinya. Nah, makanya tadi kita buat di sini future. Fungsinya harus future dan dia akan nunggu nih sampai fungsi ini membalikan sebuah data seperti itu teman-teman. Sorry, salah naruh tempat, bukan di state-nya, bukan di situnya tapi di state-nya tuh di sini. Oke, sorry. Nah, sekarang kita sudah bisa akses ya. Nah, untuk ini kan butuh waktu ya teman-teman dia. Karena dia butuh waktu, kita harus memastikan kalau ini koneksinya nih udah selesai apa belum nih, udah dapat belum nih, udah receive belum nih dari masa depan, seperti itu kan teman-teman. Nah, kita bisa pakai si snapshot ini ya teman-teman. Kita bisa tulis di sini if snapshot dot connection state equals connection state dot ya done ya teman-teman, done atau connection state. Ini nggak ada dan ya teman-teman ya. Oh, apa salah aku nulisnya ya? Apa harus nulisnya ini besar di sini. Connection state harus besar ya teman-teman. Sorry. Nah, ini done ya teman-teman. Apakah dia sudah done gitu? Kita lihat ya. Apakah dia sudah done? Kalau udah done berarti kita mau nampilin dong teman-teman. Kita mau nampilin si teks kita ini ya enggak? Kita mau nampilin teks kita ini. Maka dari itu kita copy aja ya di sini ya. Returnnya kita copy sampai center sini. Cus. Nah, kita mau nampilin nih nama penulisnya ya teman-teman. Di sini kita udah nggak butuh. Di sini, oke. Nah, di sini kita mau nampilin nama penulis ya teman-teman ya. Nampilin nama penulis itu gimana caranya? Nah, kita kan udah dapat nih tadi si snapshot ini ya. Nah, kita harus pastiin juga nih snapshot ini meskipun sudah done koneksinya, berhasil nggak ngambil data gitu teman-teman. Nah, makanya dari sini kita harus pakai if function lagi nih. Kalau misalkan dia emang udah berhasil, nah, snapshot has data atau enggak gitu. Kalau dia has data, baru kita nge-return nama penulis kita, ya nggak teman-teman? Nah, oke. Nah, cara return nama penulisnya gimana? Di dalam snapshot ini teman-teman ada properti namanya data ya teman-teman. Ada properti namanya data. Dan kita harus pastiin karena kita udah pastiin di sini dia punya data, jadi kita nggak perlu takut sama nullable null check kita ya teman-teman. Jadi kita bisa kasih tanda seru di sini. Terus di sini, di sini snapshot
data. Oh iya, aku lupa kalau misalkan snapshot kita ini kan list ya teman-teman ya, dia map seperti map ini ya teman-teman. Terus datanya itu dia bakalan berupa list nanti. Jadi kita harus nge-for loop ini ya teman-teman. Kita harus nge-for loop ini. Kita di sini aja loh, for. Terus di sini adalah aku lupa type-nya apa, kita tulis var dulu sementara. Doc in snapshot dot data. Nah, ini teman-teman, di sini kita di dalam data ini ada namanya docs. Nah, docs ini adalah list teman-teman, kayak yang tadi aku bilang ya. List itu apa sih? List yang di sini teman-teman. Ini kan dokumennya bisa banyak kan. Nah, tadi list of documents ini. Jadi bisa lebih dari satu. Nah, maka itu kita nge-for loop dia ya teman-teman. Nah, kita di sini kan udah pastiin ya teman-teman, kalau si data ini tuh hash data, jadi nggak mungkin null. Jadi kita nggak perlu khawatir sama null checknya. Kita bisa kasih tanda seru di sini ya teman-teman. Terus ini kenapa nih? Oh, konstan ya, nggak boleh konstan. Kita hapus konstannya. Nah, teks ini nanti bakal diisi sama docs dari si nama field kita ini teman-teman. Nama fieldnya adalah penulis. Nah, kita tulisnya di sini, penulis. Nah, sudah selesai teman. Cakep gitu. Nah, ini berhasil nggak ya di sini? Nah, Susan teman-teman, muncul kan dia teman-teman. Nah, ini menandakan bahwa kalau misalkan si Flutter kita ini sudah berhasil terkoneksi dengan project Firebase kita teman-teman. Seperti itu. Nah, biar lebih afdol ya teman-teman, kita coba ganti namanya di sini. Kita ganti namanya jadi Cooldi misalkan ya. Cooldi. Nah, ini kalau kita update teman-teman, kalau kita refresh, kalau kita save aja ya, dia bakal nge-refresh. Ini jadi nama Cooldi. Seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya aku mau ngejelasin aja ya untuk menggunakan feature builder ini sekalian. Nah, sekarang kan tadi kita udah cek ya, kalau misalkan udah datanya sudah nyampe dari feature, kita cek koneksinya udah dan apa belum, ada datanya apa enggak. Terus kita return nama penulisnya gitu. Nah, sekarang kalau misalkan belum selesai teman-teman, ya, ini kita bisa kasih sesuatu di sini teman-teman. Kita bisa kasih sesuatu di sini else. Nah, kita mau nge-return apa? Misalkan di sini waiting ya teman-teman ya, waiting gitu. Circular progress indicator juga bisa teman-teman, ini bebas banget ya. Tapi di sini aku pakai waiting aja biar gampang ya. Waiting. Terus di sini misalkan kalau misalkan nanti datanya nggak ada, error, berarti kita bisa nge-return juga nih. Kita nge-return datanya nggak ada loh gitu. Sini datanya nggak ada loh. Gitu. Jadi if-nya yang ini ya teman-teman. If yang ini tuh di sini. Oh, salah dong aku. Ini nggak di sini. Ini kebanyakan if emang agak ribet juga ya Beb. Beb lagi. Di sini ya, else di sini data error ya. Data error. Seperti itu. Nah, ini bisa kita delay sedikit ya teman-teman ya, biar nggak kecepatan dia. Di sini bisa await future delay. Di sini durationnya kita kasih dalam second aja ya, kasih 2 detik. Biar kelihatan gitu ya progresnya itu seperti apa gitu kan ya kan teman-teman. 2 detik. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini waiting dulu, baru dia Cooldi seperti itu teman-teman. Coba kita cek dulu ya sekali lagi. Floatingnya ini kita ganti ya jadi set state aja, biar kita bisa refresh dengan cepat. Set state. Oke. Nah, kalau misalkan kita klik nih teman-teman, ini kan waiting kan. Nah, kalau misalkan kita mau nge-refresh misalkan gitu nih, tinggal kita klik waiting gitu. Seperti itu ya teman-teman. Kita sudah berhasil mengkoneksikan project Flutter kita dengan Firebase. See you in the next video. Mite kurete arigatou gozaimashita. Mata ne. Bye.